bukan karena keahlian kami, tapi karena hati kami mengarah kepadamu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, ya. Untuk yang di head table boleh ke depan, ke belakang. Silakan Pak. Shalom, shalom. Sudah boleh keluar PowerPoint-nya? Oh ya sudah ya. Ini, what does it mean to worship the Lord in spirit and truth? Apa artinya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Seringkali kita melihat penyembah yang begitu luar biasa di atas mimbar, suaranya bagus sekali. Orang bilang, wah orang ini penuh dengan urapan. Bapak-bapak yang ada di sini, mereka belum tentu menyembah dengan roh dan kebenaran. Tapi suara mereka tetap bagus. Dan orang menikmati suaranya itu bukan menikmati roh yang ada dalam orang itu. Bukan menikmati penyembahan yang betul-betul terkonek dengan Tuhan. Tapi karena suaranya bagus. Lalu kita lihat latar belakangnya. Ternyata kumpul kebo dengan singernya. Itu terjadi. Ternyata hidupnya berantakan. Ternyata banyak hutang dan kabur dari hutang. Ternyata pinjol. Banyak itu WL yang begitu. Jadi kalau kita dengar seorang penyanyi di atas mimbar, wah luar biasa, nikmat sekali dengar dia menyembah Tuhan, dia tutup mata, dia mengangkat tangan, luar biasa. Rasa wah tersentuh banget. Betul tersentuh. Karena suaranya yang bagus. Karena kata-kata lagunya. Tapi nggak berarti orang ini terkonek dengan Tuhan. Ikut. Jadi ide mengenai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran diambil dari percakapan Yesus dengan wanita di sumur di pinggir perigi itu, di sumur itu. Yesus tahu tentang siapa wanita ini. Yesus sengaja datang ke sumur itu. Dia menanti seorang wanita yang akan datang. Dia tahu akan ada seorang wanita yang datang. Purposely. Tujuannya mengarahkan wanita ini untuk masuk ke dalam penyembahan yang benar. Karena Yesus tahu bahwa wanita ini punya banyak suami. 5 suaminya. Tapi dan dikatakan juga tidak ada satupun yang bersama dia saat ini. Yesus mengarahkan. Dalam percakapan ini wanita ini sedang berdiskusi mengenai tempat ibadah dengan Yesus. Orang-orang dari Yahudi itu beribadah di Yerusalem, sedangkan orang-orang Samaria yang dianggap kelas bawah, dan orang-orang Yahudi menyebut orang Samaria itu sebagai kurion atau anjing-anjing kecil. Dan istilah ini memang istilah yang sedikit diskriminasi. Karena buat mereka orang-orang Samaria itu orang-orang yang tidak berguna, kelas bawah. Mereka sebut kurion. Tapi orang Samaria sendiri disebut kurion udah nggak tersinggung. Ini karena masalah budaya. Kalau kita ketemu dengan orang Hispanik, orang-orang Spanish gitu, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Ecuadorian, di satu restoran, mereka masuk ke restoran, nggak saling kenal mereka. Lalu waiternya yang menunggu ini kasih salam buat mereka yang datang. ¿Qué pasó gordo? Maksudnya, apa kabar gendut? Nggak tersinggung mereka. Coba kalau orang Indonesia kenal juga enggak, gue disebut gendut. Ngamuk lah kita ya kan, tersinggung. Tapi budaya, masalah budaya. Jadi ini disebut sebagai kurion, sebagai anjing-anjing kecil, sudah menjadi budaya. Gitu. Nah kadang-kadang untuk orang-orang Indonesia yang keturunan Chinese, mungkin ada orang bicara, Bapak Cina ya? Maksudnya nggak menyinggung. Tapi, orang-orang keturunan Chinese kan kalau disebut Cina, kayaknya kasar amat gitu ya. Kasar amat disebut Cina. Iya, padahal maksudnya nggak begitu. Mungkin orang itu nggak begitu. Maksudnya apa sih? Orang memang wajah kita udah wajah begini, wajah Xi Jinping. Terus mau diapain? Masa ketemu kita cuma Bapak orang Ambon ya? Bukan itu. Ya kan? Nah, saya ini kuat darah Manadonya, dari Sulawesi Utara. Karena Papa bukan Chinese, Mama Chinese Jakarta. Itu yang menyebabkan saya punya wajah Ahok. Tapi saya dari TK, SD, SMP, SMA
sampai jadi pembina pramuka terus. Jadi di sini tertancap Trisatya Dwi Dharma dari pramuka itu, dan Pancasila tertancap di sini. Jadi kalau orang sebut Cina, saya pernah jalan di Tanjung Priuk ya, di Pasar Koja, saya jalan mengarah ke sana, 2 orang jalan mengarah ke sini, pundak saya disenggol. Terus saya nengok, apa dibilang? Kenapa Cina? Nggak senang gitu. Saya bilang, lu belum pernah tabok Cina lu. Saya tabok tuh orang. jadi ditarik kantor polisi gitu. Karena saya paling gak suka dikatain Cina, karena saya merasa saya lahir di sini gitu. Saya pulang ke Cina juga dikatain Indonesia. Saya ke Cina juga bilang, Indo digituin kali ya. Jadi, nah, ini seperti bangsa kelas bawah, kelas kedua gitu. Nah, Yesus baru saja mengungkapkan masalah bahwa ia tahu tentang banyak suaminya, berapa laki-laki. Ia membuat dia tidak nyaman sehingga ia mencoba mengalihkan perhatian. Dia nggak mau bicara mengenai latar belakangnya, lalu dia mengarahkan kepada hal agama. Nah, ini Tuhan Yesus pakai. Tuhan Yesus terus mengarahkan perhatiannya mengenai persembahan dan yang semestinya, tetapi saat akan datang sudah tiba sekarang. Yesus katakan ini, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Yesus mengarahkan, Yesus purposely dengan sengaja datang ke pinggir sumur itu panas kok, siang terik panas gitu, dan bahkan Yesus meminta air minum dari wanita ini katakan nggak salahnya seorang wanita Samaria memberikan minum kepada laki-laki Yahudi gitu. Nah, lalu pelajaran keseluruhan ini adalah mengenai tentang menyembah Tuhan dengan kebenaran. Enggak tanpa dibatasi dari posisi kita di mana, lokasi kita di mana. Apalagi zaman sekarang, zaman Zoom ya. Saya bingung kalau orang bilang, "Oh, saya nggak bisa ikut Zoom karena saya lagi ada di Jakarta." Loh, kan itu gunanya Zoom. Beda lokasi tetap bisa berhubungan. Dengan datangnya Kristus, semua anak-anak Allah mendapatkan akses yang sama kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi batasan-batasan antara bangsa, antara suku dan lain sebagainya. Beribadah menjadi bagian dari hati seseorang, bukan praktek eksternal dan dibimbing oleh kebenaran, bukan oleh upacara. Saya suka berkhotbah di suatu gereja di Medan. Kalau ada orang Medan di sini mungkin tahu gereja itu, gereja CCA, Christian Church Assembly, gereja karismatik besar, 6.000 jemaatnya. Itu mereka tertib sekali, mereka sungguh-sungguh dalam hal worship. Hari Sabtu mereka harus, semua pekerja hari Minggu, singersnya itu ada sekitar 120 setiap minggu. Worship leadersnya ada 6, singersnya 120. Kalau Natal itu core-nya bisa 700 orang di atas mimbar. Hari-hari besar. Dan hari Sabtu mereka harus hadir di pertemuan 2 jam berdoa khusus untuk besok. Wah, luar biasa. Yang nggak berdoa out dari tim, kecuali kalau sakit. Nah, itu yang dimaksud in spirit and in truth, dalam roh dan kebenaran. Mereka dilatih oleh Pak Gembala supaya mengerti arti persembahan yang sungguh-sungguh. Proskuneo, apa itu proskuneo? Banyak arti dari proskuneo, tapi yang pertama adalah bertekuk lutut, menyembah dengan roh dan kebenaran. yang berarti di sini to kiss the hand toward one, seperti sungkem gitu, sungkem. Among the Orientals, Persians apa bisa? Ya, dengan jidatnya menempel ke tanah, menyembah. Di New Testament by kneeling prostration, ya, menyembah ke tanah juga artinya. This used homage to man being superior rank. Betul-betul menyembah seperti menghadap seseorang yang dalam tingkat posisi yang tinggi, penuh hormat. Nah, worship term dari Hebrew, dari bahasa Ibrani, shahah, itu yang berarti the primary Hebrew word for worship, itu kata yang utama dipakai dalam bahasa Ibrani, shahah. Lalu halal, bukan halal. Itu grace exuberant, maksudnya satu penyembahan yang penuh sukacita, yang bersungguh-sungguh sukacita. Syabah itu loud praise dengan suara yang keras, yang lantang. Tehillah, song of praise, lagu-lagu pujian. Zamar, making music accompanied by strings, menyanyikan lagu pujian dengan iringan musik senar.
Yadah extending hands and thanksgiving and praise. Yadah itu artinya mengangkat tangan dengan ucapan syukur dan penyembahan. Taudah thanks offering untuk memberikan ucapan terima kasih, persembahan syukur. Barak kneeling before God in humble submission. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati yang sangat. Nah, berapa banyak dari kita yang betul-betul menyembah Tuhan seperti ini? Kita boleh melihat mereka bagaimana luar biasa menyembah Tuhan. Saya pernah diundang di satu fellowship KKR di daerah Sleepy. Saya nggak akan sebutkan namanya, nanti ada yang kenal. Saya diundang di situ. Wah, luar biasa, saya lihat ini panitianya nih menyembah Tuhan luar biasa, bahasa roh sampai badannya seperti orang mau kayang begitu ya. Wah, itu glory to God in the highest bla 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 bla. Bahasa roh terus. Tiba-tiba sementara dia menyembah, dia tarik tangan istrinya. Lagi sandala bala. Mah, sialan mah, dia datang mah pindah mah. Lagi bahasa roh. Mah. Sialan mah, dia datang mah, pindah mah. Rupanya musuhnya datang duduk satu baris. Itu gimana ya? Bahasa roh dicampur sialan. Oh, kalau kita lihat dia menyembah luar biasa. Ini orang rohani banget. Tapi kok bisa dari mulut itu keluar bahasa roh, katanya bahasa roh. Itu roh iblis itu. Tapi digabung dengan kata sialan. Gimana itu? Nah, pernah lagi sekali waktu saya diundang KKR. Besar yang hadir. Rupanya ini cuma panitia-panitiaan, jadi bukan gereja. Tapi ada tim, mereka mengundang pembicara bikin KKR. Terus kumpulin persembahan. Setelah penutupan lagu, saya lihat ke mimbar kok kayak WL-nya bingung. Penyanyinya bingung, pemain musiknya bingung gitu ya. Terus WL-nya turun, tanya sama saya, Pak, Bapak Anuk yang mana? Nggak tahu, tadi ada di sebelah saya. Rupanya itu panitia kabur setelah itu persembahan. Kabur loh. Saya belum dikasih persembahan kasih, Pak. Oh ya, saya nggak tahu, saya bilang. Saya memang, kita kan nggak boleh memikirkan persembahan kasih, tapi kan mereka diundang, disuruh mainkan untuk dibayar. Hilang, panitianya itu hilang, empat-empatnya hilang. Gimana ya? Oh, menyembah Tuhannya luar biasa. Nah, apakah itu menyembah Tuhan dengan roh? Itu menentang roh malah. Mazmur 100, Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Lalu bagaimana orang yang sedang susah hati? Ya nggak apa-apa. Katakan sama Tuhan, aku sedang susah hati, tapi aku mau menyembahmu. Orang yang sedang dalam keadaan susah, ya nggak apa-apa, tetap datang. Tuhan melihat hati kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya untuk turun-temurun. Jadi meskipun kita dalam keadaan susah, itu sebabnya saya selalu melatih. Saya punya WL di gereja di New York. Jangan suka tunjuk-tunjuk jemaat. Itu kenapa yang baju kuning nggak angkat tangan, nggak mau muji Tuhan? Ayo angkat tangan di atas kepala. Jangan. Pernah terjadi, ternyata dia baru ditinggalkan suaminya, baru meninggal suaminya. Orang baru datang ke gereja. Pertama kali datang ke gereja dan nggak pernah mau datang lagi. Kenapa nggak angkat tangan? Ayo puji Tuhan. Itu kan? Jangan begitu. Coba, mungkin kita bisa katakan seperti apa? Mungkin di antara kita ada yang terbeban, inilah saat untuk kita menyembah Tuhan. Supaya mereka merasa dirangkul. Kadang-kadang WL berkhotbah panjang lebar, lebih panjang daripada khotbahnya. Nggak boleh. WL tugasnya memimpin pujian sebagai kaum Lewi gitu. Khotbahnya biar pengkhotbah hari itu. Nanti dia berkhotbah, dia buka ayat panjang lebar. Ada lagi yang pakai bahasa roh sampai 15 menit. Jangan. Seperti showing off bahasa roh gitu.
Karena yang menyelamatkan bukan bahasa roh, yang menyelamatkan darah Kristus. Kita nggak boleh anti dengan bahasa roh. Kalau memang ada karunia Tuhan ya lakukan. Tapi kalau itu betul-betul bahasa roh dari karunia Tuhan, pasti disiplin. Pasti disiplin. Karena roh Tuhan ini, Roh Kudus ini, roh yang agung, roh yang mulia, roh yang sangat direspek, sangat dihormati. Nggak mungkin macam-macam. Jadi roh-roh ini, roh Tuhan ini, Trinity ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah roh yang sangat agung, roh yang sangat, wah, gimana, berwibawa ya, berwibawa. Jadi nggak mungkin ada orang menyembah Tuhan dengan gaya, Bapak percaya ini, itu bukan Roh Kudus. Itu pasti ada kelainan. Saya pernah diundang di satu gereja, kebetulan pendetanya orang Manado juga. Begitu orang ini maju ke depan dengan gaya yang seperti kerasukan begitu, teman saya ini bilang, haleluya bro, ini tole itu cowok bahasa Manado. Tole satu ini baru terima Yesus, so dipenuhi oleh Roh Kudus, haleluya. Kok roh saya nggak damai? Saya bilang, bro, bukan Roh Kudus ini. Apa dong? Ini roh iblis, ini roh bulus ini. Lalu dia bilang, bagus saya dungan, bercanda kamu. Enggak, betul, ini bukan Roh Kudus, saya bilang. Terus saya lupa, saya punya mikrofon klip itu masih nyala. Jadi selama saya ngomong itu jemaat dengar. Ini bukan Roh Kudus. Saya samperin itu orang, saya bilang, bro lihat sini. Saya bilang, buka mata. Dia nunduk terus, buka mata, saya bilang. Buka mata, pengecut kamu, buka mata. Apa dia bilang? No, I don't want to see your ugly face. Pakai bahasa Inggris. Saya suruh buka mata, dijawabnya apa? Enggak, saya nggak mau lihat wajah kamu yang jelek. Masa Roh Kudus bilang begitu ke saya? Masuk akal nggak kalau itu Roh Kudus? Kedua saya bilang, oke, pegang. Lihat ya bro, dia bilang, saya buka matanya, putih, hitamnya di atas. Itu kan orang kemasukan setan begitu. Ya, bukti ketiga, saya tengking. Saya nggak keras-keras kok. Saya nggak punya kekuatan, tapi Yesus punya kekuatan melalui saya. Keluar kamu, jangan coba melawan anak Tuhan. Jatuh. Masa Roh Kudus bisa saya tengking jatuh? Emang saya siapa? Kalau saya salah, saya yang ditengking oleh Roh Kudus. Nah, jadi banyak kekeliruan dalam hal worship. Gereja-gereja menentukan setiap orang harus berbahasa roh. Di Alkitab nggak ada harus. Baca 2 Korintus 12, 13, 14 tentang bahasa roh, tentang penyembahan yang benar. Lebih baik tidak berbahasa roh, tapi betul-betul menyembah dengan roh dan kebenaran, daripada berbahasa roh dengan segala macam bahasa seperti gong yang bergemerincing, dikatakan oleh Paulus di situ. Nah, yang berikut dalam Ulangan 6 ayat 5, Musa mengumumkan kepada Israel cara mereka harus mengasihi Allah. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa itu? Wah, semuanya habis kita nggak ada lagi, cuma Tuhan aja. Dengan segenap hatimu, Tuhan ini hatiku. Dengan segenap jiwa, Tuhan ini jiwaku. Dengan segenap kekuatan, ini Tuhan kekuatanku. Habis kita, nol di hadapan Tuhan. Nol di hadapan Tuhan. Kalau betul-betul menyembah dengan sungguh-sungguh. Lalu orang protes, saya nggak percaya dengan persembahan perpuluhan. Nggak apa-apa, nggak percaya. Memang bukan perpuluhan kok, 100% di sini katakan. Dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, kantongmu termasuk semua, rekening bankmu termasuk semua, 100% bukan 10% lagi untuk Tuhan. Itu puja dan penyembahan yang sungguh. Ada seorang terkaya di Palembang, dia cerita ke saya, tiba-tiba Tuhan berbicara harus kasih $1 miliar. Tuhan, banyak amat Tuhan, banyak amat. Dia berat, tapi suara itu jelas buat dia. Dengan sakit hati dia berikan uang itu karena takut akan Tuhan. Dia berikan $1 miliar dia berikan. Bukan untuk saya. Dia cerita kasih kesayangan, dia berikan. Saya bilang, Pak bagus Pak bawa berikan. Iya Pak, karena saya baca ayat ini, Ulangan 6 ayat 5.
dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan segala macam. Dia berikan $1 miliar dengan hati menangis. Tapi ternyata setelah itu apa akibatnya? Dia diberkati berlipat kali ganda. Dan sekarang dia memiliki 120 department store. 120 department store. Kalau ada orang Palembang di sini pasti tahu orang ini. Yusuf Masawan sudah meninggal. Meninggal di New York. Saya yang urus pemakaman. Jenazahnya dikirim kembali ke Indonesia. Nah, jadi menyembah Tuhan, maaf, menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, habis kita. Nol, nggak ada lagi nilai kita di hadapan Tuhan. Cuma Tuhan yang 100%, kita 0%. Itulah penyembahan yang sungguh. Penyembahan kita akan dituntun oleh kasih kita kepadanya. Jadi bagaimana cara menyembah kita itu tergantung dari nilai kasih kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita treat istri kita, melayani istri kita, itu sesuai dengan level kasih sayang kita terhadap istri. Betul? Bagaimana kita mengasihi anak kita sesuai dengan nilai kasih kita terhadap anak kita, terhadap keluarga kita. Itu terpancar dari sikap kita. Ide kekuatan di dalam bahasa Ibrani membahas konsep keseluruhan. Yesus memperluas sisa ini untuk mencakup pikiran dan kekuatan, dikatakan. Pikiran, kekuatan, segala macam pengetahuan untuk Tuhan. Wah, bagaimana itu? With all your heart, with all your soul, with all your mind, dengan segala kekuatan. Intinya di sini penyembahan yang benar adalah penyembahan yang 100% untuk Tuhan. Kita tinggal 0. Habis, kita flat. Karena semuanya untuk Tuhan. Baru terjadi satu kekuatan yang luar biasa, supernatural. Kemarin ini di Manado, waktu saya ke Manado, kami makan di Bahari. Adik saya pendeta di Manado. Dia ajak 3 penatuanya, lalu suami dari penatua, salah satu penatuanya hadir. Tiba-tiba bapak ini bilang, "Pak Rene, besok bawain sesi dong untuk anak-anak muda." Saya bilang boleh. Itu saya udah mulai kecapean itu. Karena hari Minggunya saya khotbah 6 kali. Hari Minggu suara saya udah mulai hilang. Terus itu hari Senin. Pagi-pagi saya bilang, aduh Tuhan, saya capek Tuhan. Capek Tuhan. Saya pengen istirahat. Jadi saya sengaja pindah ke hotel untuk istirahat. Terus bapak ini bilang, "Pak Rene, saya harus jemput di mana?" Aduh, jadi juga ini acara ini. Tuhan kalau memang Tuhan suruh saya lakukan lah. Saya tinggal di Mercure, Pak. Oh ya, ternyata acaranya di Mercure. Di Olonya, jadi saya nggak perlu kemana-mana lagi gitu. Ya langsung. Itu yang hadir itu sekitar 1.100 anak-anak SMP SMA. Aduh Tuhan. Secara fisik saya nggak siap Tuhan, secara mental saya nggak siap Tuhan, tapi Tuhan suruh saya lakukan. Nah, itu ternyata yang namanya kekuatan Roh Kudus itu luar biasa. 1.100 anak begitu saya tantang maju untuk mereka yang sakit hati, yang pernah dilecehkan oleh papanya, yang pernah segala macam masalah, sakit hati yang pernah ditinggal oleh pacarnya, yang pernah hamil, itu yang maju mungkin 900 anak kali. Wah, saya sampai beri, aduh Tuhan. Luar biasa Tuhan. Nah, kalau kita bisa flat di hadapan Tuhan, kita sampai bisa rata ke tanah di hadapan Tuhan, Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Itu kembali dari KKR itu, saya merasa diberkati secara rohani. Saya menyadari lagi bahwa Tuhan perintahkan sesuatu, lakukan saja. Lakukan saja. Makanya kemarin udah mau pingsan rasanya, saya tetap pergi ke sekretariat. Saya tetap pergi. Sampai di sana, "Pak Rene pulang aja, udah nggak apa-apa, pulang aja pulang." Ya udah, kesempatan disuruh pulang, saya tidur buru-buru. Itu dalam roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran.
Menyembah dalam roh tidak cukup, tetapi harus dalam kebenaran. Tetapi pada saat kita menyembah dengan Roh Kudus, pasti dengan kebenaran. Pasti dalam kebenaran. Pada saat kita menyembah tidak dengan kebenaran, ada yang tersembunyi, itu bukan Roh Kudus. Penyembahan kita Tuhan muak, dengarnya Tuhan muak dengan sakit hati Tuhan. Tapi tetap suaranya tetap bagus. Bagaimana nggak bagus kalian menyanyi well terkenal di Indonesia? Suaranya tetap bagus. Orang menyangka urapan, belum tentu urapan. Bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan? Penyembahan yang benar harus ada dalam roh. Bagaimana mereka spend time, ada waktu khusus dengan Tuhan secara pribadi, berkomunikasi dengan Tuhan, melibatkan keseluruhan hati tanpa ada gairah terhadap Allah. Penyembah dalam roh tidak mungkin. Harus ada gairah Allah dalam hati orang itu. Nah, kerigma, yaitu dari Tuhan kepada jemaat, atau dari Tuhan kepada para hamba Tuhan, atau daripada pendeta ke jemaat. Kerigma, koinonia, sesama teman, saling mendorong, saling mendukung, saling memberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Liturgia antara jemaat, antara kita kepada Tuhan. Liturgia, penyembahan itu. Bersama dengan ini, penyembahan harus dilakukan dalam kebenaran, yaitu dengan pengertian yang benar. Bila kita tidak mengerti Allah yang kita sembah, tidak ada penyembahan dalam kebenaran. Jadi intinya di situ saja, sampai di situ intinya. Kalau ada pertanyaan atau ada sharing, silakan besok ulangan. Wah, ini luar biasa. Kita dikasih kesempatan buat bertanya. Saya dapat banyak sih hari ini. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Mungkin ada yang mau tanya nih, kesempatan langka nih, langsung pada Pak Rene. Ada yang mau? Oke, terima kasih. Pak Rene, saya mau tanya mengenai bahasa roh. Saya waktu itu pernah ikut salah satu kayak KKR gitu di salah satu gereja, dan di sana itu dibilang bahwa bahasa roh itu bisa dipelajari katanya, dan juga bahkan dia langsung mempraktekkan cara mempelajari bahasa roh. Jadi kita dengan mengulang-ulang kata-kata yang sama, misalnya kayak la misalnya gitu kan, itu dibiasain aja katanya, dan itu akan menjadi bahasa roh katanya gitu kan, dan itu bisa dipelajari katanya. Nah, saya mau tanya sama Pak Rene, bahasa roh itu apakah bisa dipelajari, dan juga untuk artinya itu apa artinya dari bahasa roh? Ya, thank you Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Jadi begini, bahasa roh itu kan karunia kan? Ya. Hadiah. Gift. Saya mendapat karunia luar biasa. Saya diberkati satu mobil baru oleh Pak Vincent. Apakah saya bisa pelajari? Kan karunia. Kan itu salah satu dari spiritual gift. Satu hadiah rohani. Kalau hadiah kan nggak bisa dipelajari. Ya Pak, bagaimana Pak? Benar. Ya kan? Jadi begini, ada satu peristiwa ini nyata ini di Portland, Oregon. Ada dua orang ibu datang ke kelas bagaimana berbahasa roh. Nama sekolahnya jangan saya sebut, karena terkenal sekali itu sekolah. Datanglah di hari Selasa jam 7 ada pelajaran bahasa roh. Ibu yang satu, Ibu M, orang Jawa. Ibu yang satu orang Jakarta, Ibu A. Pelatihnya katakan begini, lose it, lepaskan. Let it flow, don't hold it. Biarlah mengalir, jangan ditahan. Terus, coba terus. Terus Ibu M ini bilang begini pakai bahasa Jawa, gimana kok nggak bisa ya? Lalu pelatih bahasa rohnya bilang gini, that's it, you got it, haleluya, glory to God. Bercanda. Loh kan dia kan pelatih bahasa roh, masa nggak tahu bahwa itu bahasa Jawa, bukan bahasa roh? Aku nggak bisa. Aku nggak bisa ya. You got it, praise God.
Nah Ibu Monik ini, kesebut namanya Monik, udah cerita sama saya, gimana Pak, aku nggak bisa, aku bilang nggak bisa, dibilang aku sudah berhasil. Ya memang nggak bisa, itu pemberian. Kalau dapat puji Tuhan, nggak dapat ya nggak apa-apa. Di Amerika, karena kan kita kan diselamatkan oleh darah Kristus, bukan oleh bahasa. Dan Alkitab nggak ada mengatakan harus tanpa itu kamu masuk neraka, nggak ada. Tapi tanpa kuasa darah Kristus kita nggak masuk surga. Kan kita kebahagiaan kita bukan karena berbahasa, kebahagiaan kita karena diselamatkan, karunia terbesar. Terima kasih Pak. Semoga menjawab. Oke, luar biasa. Kalau ngomong bahasa Aro mungkin perlu satu sesi khusus ya Pak ya. Mungkin ada lagi, satu lagi mungkin? Oke, siap. Tolong Pak dijelaskan yang bahasa roh itu yang senolalia apa glossolalia Pak, itu aja. Pak, glossolalia itu adalah kata-kata yang jibris sembarang. Bagaimana orang masuk satu gereja, mereka merasa rendah diri karena nggak berbahasa roh. Dan dikatakan kamu tidak dipenuhi roh kalau kamu tidak berbahasa roh. Pak Ajis mau ke toilet. Sehingga mereka mulai mencontek orang-orang yang lebih senior. Kalau senior berbahasa roh seperti shandala bala 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 bala, dia akan begitu juga. Bahasa roh nggak seperti itu. Itu glossolalia, bahasa jibris. Seperti yang tadi dikatakan. Cadangan satu lagi adalah bahasa roh yang dibuat-buat, yang palsu. Dan yang asli ini harusnya bisa edify the church, memberkati gereja. Itu yang Paulus katakan. Supaya jangan sampai orang dari luar lihat ini orang gila apa nih pada. Tapi membangun gereja. Bahasa roh itu harus membangun gereja. Ada satu peristiwa di Poso waktu itu, Jeff Hammond. Tahu Jeff Hammond ya? Ya. Sekarang dia di Australia, sudah pensiun. Dia kalau ke New York pasti tinggal di tempat saya. Dia cerita di Poso itu tiba-tiba ada seorang anak yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis di kampung, tiba-tiba berbahasa Inggris dengan lancar. Jeff Hammond terjemahkan. Nah itulah bahasa roh yang benar. Orang dia nggak bisa, jangan bahasa Inggris, sekolah aja nggak pernah. Dan di New York pernah lagi sekali waktu begini. Ada satu grup orang Meksiko, tiba-tiba ada jemaat yang berbahasa roh. Ini bahasa apa ini? Minggu depannya pertemuan doa mereka begitu lagi, bahasanya sama lagi, direkam dan mereka cari ini bahasa apa ini? Mereka pikir bahasa Filipin, mereka ke gereja Filipin. Orang Filipin bilang ini bukan bahasa Tagalog, ini saya rasa bahasa Indonesia. Carilah mereka gereja Indonesia, datanglah ke tempat saya. Betul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mengatakan apa? Pergilah ke daerah timur sana. Jiwa-jiwa menanti. Mereka langsung doakan kita doa puasa, kita doakan kita kirim ke Indonesia. Mereka kemana? Ke Kupang, sama seperti tim lagi di Kupang. KKR besar-besaran mereka di Kupang. Pertobatan luar biasa. Karena firman itu jelas, pergilah ke timur sana. Cuma begitu aja, pergilah ke timur sana, pergilah ke timur sana, pergilah ke timur sana. Nah itu saya percaya itu bahasa roh. Karena betul-betul memberkati Tuhan. Orang-orang diselamatkan di Kupang waktu itu. Semoga menjawab. Luar biasa. Ada lagi? Satu lagi deh. Seru banget nih kayaknya. Dua lagi. Iya. Satu dulu. Ada lagi? Valen? Nah iya. Seru nih. Ya, terima kasih. Kalau saya Pak begini, kita kan selalu mengacu kepada firman Tuhan. Jadi memang jelas sekali di 1 Korintus 14 bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Dan itu penting
untuk setiap orang, karena bahasa roh sebenarnya adalah untuk membangun iman diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Itu kata Paulus. Dan Paulus bersaksi bahwa dia lebih banyak berbahasa roh daripada semua orang yang ada di Korintus pada waktu itu. Jadi dia mengatakan kalau memang bahasa roh, sebaiknya kalau memang bahasa roh itu bisa diartikan seperti tadi yang Pak Rene katakan. Nah, dan kalau toh berbahasa roh itu supaya tertib. Nah, saya terpikir waktu saya dapat bahasa roh. Nah, tapi bahasa roh itu saya dapat bukan karena tiba-tiba langsung saya bisa bahasa roh. Masuknya itu bahwa pada waktu kita berdoa ya Tuhan terus tiba-tiba bahasa roh, bukan. Tapi memang karena doa itu panjang sehingga kita tidak bisa lagi berdoa kalau bukan dengan bahasa roh. Nah, bahasa roh dalam arti kata ya hanya la begitu aja, tapi tiba-tiba benar-benar akhirnya bisa berkata-kata yang tidak bisa kita tahan. Itu maksudnya pengalaman saya yang saya ceritakan. Nah, cuma saya setuju bahwa seperti apa yang dikatakan di 1 Korintus 14. Ada orang mengajak, ayo bahasa roh. Padahal justru Paulus katakan jangan bahasa roh di pertemuan jemaat yang begitu besar. Karena tidak ada gunanya. Itu berguna hanya untuk diri sendiri. Artinya bukan untuk orang lain. Jadi orang yang berbahasa roh itu sebenarnya imannya itu lagi turun. Sehingga butuh bahasa roh. Gitu. Nah, jadi menjadi pertanyaan saya Pak itu karena banyak orang yang bertanya seperti tadi bahwa apakah itu bisa dilatih. Nah, itu mungkin jadi satu pertanyaan karena bahasa roh itu bukan kalau seperti yang saya alami, bukan saya lagi berdoa misalnya Bapa kami yang ada di dalam surga, terus tiba-tiba saya bahasa roh. Enggak, gitu. Jadi ada sesuatu start yang akhirnya waktu start itu tiba-tiba kita tidak bisa tahan. Nah, itu yang saya alami. Kira-kira itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Jadi bahasa roh seharusnya tidak bisa ditahan. Karena Roh Kudus mau bicara kita nggak bisa tahan Roh Kudus. Tapi juga mengenai dilatih nggak perlu dilatih Pak. Biarkan flow aja mengalir. Kalau memang Tuhan mau bicara, Roh Kudus mau berbicara melalui bahasa roh, terjadi Pak. Bukan dilatih. Kita nggak bisa melatih Roh Kudus untuk berbicara melalui kita. Yang bisa Roh Kudus melatih kita. Itu Pak. Semoga itu menjawab pertanyaan.